Baik, untuk acara berikutnya langsung saya serahkan kepada Ibu Feni sebagai moderator. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi adzabana ladzan inna rabbana laghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini masih semangat, masih kondisi berpuasa. Yang sudah hadir di joint meeting saya ucapkan terima kasih. Untuk hari ini kita bertugas kembali dalam sesi meeting yang dengan tema yang berbeda. Kali ini sebagai narasumbernya ada Bapak Breda Alvin, nanti akan memaparkan materinya. 1 jam ke depan yang akan kita bahas, yang akan kita sharing mengenai life skill teaching. Ini kalau dari judulnya mungkin tips bagaimana cara mengajar. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber Reda Alvin Pangestu yang sudah siap dengan materinya. Untuk menghemat waktu mungkin kita langsung mulai saja. Saya serahkan kepada Pak Alvin. Monggo dimulai dengan materinya. Life skill teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua yang telah bergabung di room kami. Semangat meskipun di dalam keadaan puasa. Kebetulan pada siang hari ini kami selaku presenter akan membawakan materi life skill teaching. Apa sih life skill teaching itu? Life skill teaching itu merupakan pengajaran yang berdasarkan kecakapan hidup, berdasarkan apa yang kita alami, apa yang harus kita lakukan. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, insya Allah kami akan memaparkan perihal life skill teaching. Untuk suara apa bisa diterima dengan baik, Bu Feni? Jelas Pak Alvin, gambar juga sudah terlihat. Silakan lanjut. Oke, terima kasih Bu Feni. Ketika kita mengajar, ada image yang harus kita bangun ketika kita masuk kelas. Karena image yang terbangun ketika pertama kali masuk kelas itu akan menentukan jalannya program kegiatan belajar mengajar di kelas. Salah satunya adalah senyum. Ketika masuk kelas, yang harus kita lakukan adalah senyum. Teringat suatu lagu kan ada judul When I See You Smile. Dan kalau di dalam agama Islam, senyum pun itu juga termasuk sedekah kan. Basamuka biwajahi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu merupakan suatu sedekah. Kalau orang senyum kan enak dilihat gitu. Dia bisa sumringah, bisa terlihat bahagia, bisa beban yang ada di pikirannya itu tidak tampak. Kalau misalnya orang senyum, dia seberat apapun bebannya, dia juga akan terlihat kalau memang dia memiliki beban. Tapi perbedaannya jika dia tidak tersenyum. Lihat aja dia tersenyum kan? Kalau dia tersenyum, tidak tersenyum, dia cemberut. Image yang akan masuk kepada anak-anak kita itu mencekam. Dia atau anak-anak kita akan menganggap bahwa mood kita itu sedang jelek.
bahkan cenderung cenderung mereka akan memberi justice bahwa kita ini orang yang tidak murah senyum. dan itu akan menentukan KBM ke depan. Kalau misalnya sejak awal saja image kita tidak dibangun dengan baik, maka dari itu senyuman itu merupakan image yang harus pertama kali dibangun ketika kita masuk ke ruangan belajar mengajar. Lalu di sini kita membicarakan peran seorang guru. Kalau dalam bahasa Indonesia, guru itu kan ada singkatannya digugu dan ditiru. Jadi setiap tindak tanduk, ucapan, perbuatan apapun itu biasanya murid akan meniru gurunya. Bahkan tak jarang terjadi ketika murid diingatkan, mereka bisa balas menjawab, loh Bapak itu aja begini, loh Bapak itu aja begitu. Makanya di sini peran seorang guru itu sangat penting. Yang pertama yaitu menanamkan pemahaman, kemudian yang kedua berikan keteladanan. Di samping menanamkan kefahaman, pendidikan, pembelajaran, kita sebagai seorang guru itu juga harus memberi keteladanan, memberi contoh. Dalam artian tidak hanya sekedar perintah saja, tidak hanya sekedar menyuruh saja, tapi ada istilah itu amar ma'ruf bil hal, mengajak kebaikan dengan perbuatan atau dengan contoh. Karena kalau misalnya mengajak seseorang untuk berbuat baik dengan contoh itu jauh lebih mudah daripada mengajak seseorang untuk berbuat baik hanya dengan ucapan saja. Jangan sampai tong kosong nyaring bunyinya. Bisa banyak menjelaskan, tapi dia tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sehingga ketika kita sudah memberikan pemahaman yang baik dan memberi keteladanan, itu akan berdampak positif bagi anak didik kita. Kita harus bisa membedakan mana seorang pengajar, mana seorang pendidik. Kalau pengajar ya hanya sekedar mengajar sudah selesai. Tapi kalau seorang pendidik itu lebih dari sekedar mengajar, terutama masalah karakternya. Itu yang paling utama. Salah satu indikator keberhasilan pendidikan adalah ada atau tidaknya peningkatan sikap, kemudian semangat dan perhatian di dalam kelas. Kemudian ada perbaikan perilaku, adab, cara berbicara, penampilan dari para peserta didik. Yang terakhir, bertambah atau berkurangkah kemandirian peserta didik. Dari indikator ini bisa kita nilai seberapa berhasil pendidikan yang telah diterapkan oleh seorang guru. Kita kembali ke awal tadi, membangun yang baik di awal, yang tadinya itu lemes, ngantuk, mungkin lapar, dengan kesemangatan guru yang datang, itu akan menebar energi positif kepada mereka. Sehingga di kelas bisa semangat, bisa perhatian. Kemudian yang paling utama adalah perilaku. Cara bicara, penampilan itu merupakan nilai yang harus dimiliki oleh satu-satunya peserta didik. Ya kita mengajarkan dan kemandirian. Kemandirian ini bukan hanya sekedar mandi sendiri atau bisa cari uang sendiri, tapi bagaimana dia bisa bersikap dewasa atas apa yang telah dia perbuat atau atas sesuatu yang mestinya dia harus perbuat. Contoh, anak kelas 1 makan, kemudian diajarkan untuk mencuci piring yang telah dia pakai. Ya, dengan mengajarkan itu nanti sehingga akan menjadi pembiasaan. Kalau kita mendengar falsafah orang Jawa, al-biasa'u minal kulina. Jadi suatu kebiasaan itu, karakter itu dibentuk dari suatu kebiasaan. Kalau misalnya anak-anak kita itu dibiasakan dengan berbuat baik, maka
anak-anak kita akan terbiasa berbuat baik. Dan di dalam pendidikan itu sendiri tidak hanya mengedepankan belajar, tapi kita juga harus memotivasi. Kita harus memberikan energi-energi positif kepada anak. Karena kenapa? Dengan memberikan motivasi itu berarti kita mendorong anak itu untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil. Karena kalau misalnya hanya sekedar mengajar-mengajar, mengarahkan tanpa memberikan motivasi, seakan-akan itu kayak ada yang kurang. Karena tidak ada input lebih atau masukan lebih yang diberikan kepada peserta didik kita. Dan yang perlu ada komunikasi. Komunikasi ini masih berhubungan dengan apa yang telah saya sampaikan di sesi sebelumnya mengenai public speaking. Jadi kita harus menyesuaikan komunikasi kita kepada anak didik kita. Kalau anak didik kita SD, masuk ke dunia anak SD. Kalau anak didik kita SMP, maka kita harus berusaha masuk ke dunia anak SMP. Kalau anak didik kita SMA ke atas, kita pun juga harus bisa menyelami dunia mereka. Menyelami dunia mereka, bagaimana mereka berkomunikasi, disitulah nanti akan terbentuk suatu sistem komunikasi yang baik. Sehingga kalau misalnya komunikasi itu sudah terbentuk baik, maka semua akan berjalan lancar. Contoh gampang, mikrofon kalau mic kalau nggak tahu mikrofon tuh mic. Kalau misalnya dia tidak ada kabelnya atau tidak dicolokin, bahkan mikrofon wireless pun dia tidak akan nyala atau tidak ada baterai, tidak akan nyala. Itu pentingnya yang dijadi didik dan didik. Kemudian kita harus selalu berprasangka baik terhadap peserta didik kita. Jangan ganggu kita dengan bermain persepsi kepada peserta. Kalau memang ragu, segera klarifikasi. Jangan memakai sistem justifikasi. Hanya karena anak-anak tidak mengerti PR, kemudian disebut anak malas. Hanya tidak masuk di pelajaran disebut anak malas. Hanya karena dia begini. Jadi kalau misalnya tidak dilakukan penilaian secara mendalam, itu jangan sampai menjadi tidak baik terhadap orang anak didik tersebut. Karena terjadinya nanti akan fatal. Dia akan merasa bersalah. Itu akan terpatri, akan terpahat di pikirannya. Itu menjadi mindset dia, wah saya nakal, saya nanti ujungnya menjadi anak nakal. Makanya jangan sampai kita membuat persepsi yang tidak baik kepada anak didik kita. Kemudian menerampikan bicara yang baik. Sebagai seorang guru itu digugu dan ditiru. Kalau misalnya tata bahasanya, cara bicaranya, gaya bicaranya itu tidak baik, akan ditiru oleh muridnya. Kalau misalnya gurunya ngomong kasar, muridnya pun juga akan ngomong kasar. Kalau guru ngomong murid ngomongnya halus. Itu contoh keteladanan kepada peserta didik kita. Mulut itu dijaga, jangan sampai kalah sama pantatnya. Pantat aja kalau kentut itu mikir dulu ada yang denger apa enggak. Bahkan sampai ada istilah kentut itu silent but deadly. Diam-diam mematikan. Tapi kalau sekarang zaman corona beda ya. Mulut itu jauh. Kata orang-orang itu kentut itu jauh lebih sopan daripada bersin katanya. Cuma itu hanya guyonan di luar saja. Nah, kita kembali kepada
Apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita itu juga harus hati-hati. Tata bahasa, pemilihan kata, diksi yang kita pakai itu harus dipilih betul-betul menyesuaikan peserta didik kita. Kalau misalnya masih SD, carilah diksi yang fun, yang tidak terlalu serius, yang gampang dimengerti oleh mereka. Berbeda kalau misalnya sudah masuk jenjang SMP atau SMA, bahkan mahasiswa itu jauh lebih meningkat lagi. Orang pesimis itu melihat kesulitan dalam setiap kesempatan. Tapi kalau orang optimis itu melihat kesempatan dalam setiap kesulitan. Itu bedanya. Makanya kita peserta didik itu harus selalu optimis. Meskipun anak-anak didik yang kita hadapi modelnya bermacam-macam, mungkin tadi Pak Ulia pagi sudah memaparkan masalah tangki cinta kan, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang susah dibilangin, ada yang membangkang. Nah, kita tetap harus optimis, harus positive thinking, harus husnuzon billah. Jangan sampai ketika kita menjumpai peserta didik yang seperti itu, malah justru kita pesimis untuk mendidik mereka menjadi yang lebih baik. Itu justru salah. Ini coba Bapak Ibu bisa lihat di layar. Orang pertama sebut saja di situ Mawar. Dia berasumsi bahwa balok itu berjumlah 4. Tapi orang B sebut saja Melati, dia berasumsi bahwa balok itu berjumlah 3. Bapak Ibu semuanya, persepsi atau asumsi yang kita berikan kepada siswa-siswi kita tergantung dari sudut pandang mana yang kita pakai. Jadi kalau misalnya sudut pandang kita selalu positif, maka kita akan membuat asumsi atau berprasangka kepada siswa kita itu ya positif. Sehingga kedepannya pun juga berpikir positif. Tidak hanya mengedepankan asumsi yang jelek atau persepsi yang jelek. Ini hanya perbedaan persepsi dari sudut pandang saja. Karena kalau misalnya hanya memakai satu sudut pandang di dalam pendidikan, itu nggak baik. Timbulnya nanti malah egois. Kita bisa lihat audiens akan selalu punya persepsi kepada kita juga. Kita harus memiliki persepsi baik kepada audiens atau pada peserta didik, dan peserta didik pun akan memiliki persepsi kepada kita. Ditentukan dari tiga aspek ini. Secara verbal, vokal, dan visual. Nah, 55% lebih, 55% itu dinilai secara visual, secara look. Apa yang audiens lihat? Bahasa tubuh, pakaian, alat peraga, penampilan. Contoh Bapak Ibu ketika masuk ruangan kelas, Bapak Ibu wangi gitu kan? Mister Wangi. Itu akan membentuk image atau persepsi bahwa diri kita itu ya dinilai baik. Ya, yang nggak sering mandi, sering pakai parfum. Kemudian 38% ditentukan oleh volume atau speed ketika kita berbicara. Dinamika ketika berbicara juga menentukan mana rendah, mana tinggi, mana sedang sedih, mana sedang bahagia. Kemudian yang terakhir itu adalah verbal, kecepatan berbicara kan. Itu yang menentukan persepsi peserta didik, audiens kepada kita. Kemudian anak nakal atau bermasalah karena dia salah, belum tahu cara menyalurkan kemampuannya, belum terpenuhi. Biasanya usia SMP, SMA itu diistilahkan sebagai mencari jati diri. Makanya mereka coba-coba merokok, mereka coba-coba minum, dan segala. Maka salurkanlah dan arahkan anak untuk memenuhi keinginannya dengan sesuatu yang positif. Misal,
Misal, kalau misalnya di RW itu ada Karang Taruna, maka diikutkan di Karang Taruna tersebut. Atau di lingkungannya itu ada masjid, maka diikutkanlah di kegiatan remaja masjid. Sehingga kegiatan yang dia ikuti untuk mencari jati dirinya itu ya positif, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan kita juga harus selalu melihat potensi di balik masalah. Jangan sampai masalah yang kita hadapi itu, terutama anak didik yang masih tanda kutip atau nakal dalam tanda kutip, menjadi bagi kita tapi itu merupakan tantangan bagi kita di dalam membentuk insan yang lebih baik lagi. Pernahkah Anda berpikir mengapa jika nonton TV walaupun lama terasa sebentar, namun ketika mengikuti pelajaran walaupun sebentar terasa mengapa kalau kita nonton bola, bagi penghobi bola khususnya, meskipun sudah larut malam dan 10 menit bahkan lebih bisa tetap fit mengikuti, namun ketika belajar baru 15 menit sudah ngantuk bahkan tidur? Mengapa jika menonton sinetron bisa menghayati bahkan bisa sampai menangis, tapi ketika mengikuti materi susah Jika saat Anda mengajar kemudian pendengar yang mengantuk, melamun, mengobrol, apalagi sampai belum mengerti, siapa yang pertama kali Anda koreksi? Siapa yang pertama kali kita koreksi? Ya harusnya diri kita sendiri. Bagaimana kita sudah menyampaikan materi kita? Apakah sudah baik? Apakah di dalam penyampaiannya itu sudah baik? Apakah materinya itu menarik untuk didengar? Itu yang harus menjadi bagi seorang pemateri, bukan dari penonton atau dari Begitu pula ketika kita sedang mengajar, peserta didik kita harus diperhatikan satu persatu. Mana yang memperhatikan, mana yang tidak memperhatikan. Karena kenapa? Tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah guru yang belum bisa mengajarkan. Tidak ada murid seenaknya sendiri. Yang ada guru yang belum bisa mengarahkan. Guru itu bukan hanya mengerti cara mengajari orang lain, tapi juga mengerti bagaimana mengajari dirinya. Jadi kalau misalnya kita ingin orang lain itu baik, maka kita harus mulai dari kita sendiri. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau orang itu ingin berbuat baik, maka kita harus berbuat baik dan harus banyak evaluasi diri. Nah, ini ada beberapa image guru. Ada guru diingat karena satu, ditakuti. Tuh, yang gak kerja PR. Sini, stop. Ditakuti. Ada yang disegani oleh murid-muridnya, bahkan ada yang dibenci karena mungkin di dalam setiap apa yang lakukan itu selalu salah di mata guru. Dan yang paling penting adalah guru yang selalu dicintai oleh murid-muridnya. Maka kita sebagai guru, meskipun guru itu bukan atau tidak melulu mengajar di sekolah, termasuk orang tua, termasuk kakak yang mengajarkan adiknya, atau kita mengajarkan teman kita, bagaimana kita ini menjadi guru yang dicintai oleh murid kita. Jangan sampai menjadi guru yang dibenci atau ditakuti. Dan yang terutama komunikasi yang harus dijalin kepada peserta didik adalah pendekatan personal. Jadi kalau misalnya ada masalah atau ada apa, jadi yang disentuh itu orang secara langsung, bukan dinasehatkan atau diberitahu secara umum, bahkan dibuka kesalahannya di depan umum. Sehingga apa? Ujung-ujungnya nanti dia akan mutung. Kalau bahasa Jawanya apa mutung? Bahasa Cirebonnya puntung. Ya nggak mau lagi ikut. Nah, itu yang bahaya. Ketika dia sudah mogok, itu yang bahaya. Makanya ada pendekatan secara personal atau persuasif, secara kepribadian.
Mungkin bisa kita visualisasikan. Ketika ada seorang ayah yang minta kepada kita untuk mendekati putrinya yang cantik agar mau menikah dengan kita, apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan untuk mendekati agar dia bisa percaya kepada kita sebagai calon menantunya? Nah, ini kebetulan mbaknya. Apa yang harus kita lakukan untuk meyakinkan bapak itu agar kita berhasil menjadi menantunya? Nah, di sini kita harus mencari hukum sebab akibat. Kalau tadi dianalogikan mengenai orang tua yang ingin kita melamar anaknya harus bagaimana? Dan di sini dihubungkan dengan kenapa anak yang bermasalah bisa berteman akrab dengan temannya yang bermasalah. Ini ada hubungannya, ada sebab musababnya, ada sebab akibatnya. Karena kenapa? Karena mereka tahu kenapa mereka melakukan itu. Setiap perbuatan punya sebab dan tujuan. Anda makan karena Anda kenyang, nggak mungkin dong. Anda minum karena Anda lapar, nggak mungkin dong. Anda marah kepada anak karena Anda dapat uang, nggak mungkin dong. Dia jarang mengaji karena dia rajin. Dia merokok karena dia punya banyak uang. Jadi kalau misalnya sesuatu yang terjadi itu pasti ada sebabnya. Dan tentunya ada tujuannya. Makanya dengan pendekatan secara persuasi, dengan pendekatan secara personal, kita menghadapi anak-anak yang tadi bermasalah, itu tujuannya agar mereka menjadi lebih baik. Respon orang lain yang memarahi dia hanya akan membuat dia semakin merasa tidak aman, malas berbicara dengannya dan menghindarinya, atau makin menjadi-jadi emosi. Ini yang biasanya salah dilakukan oleh pendidik atau bahkan orang tua. Ketika melihat anaknya salah, lalu tangannya langsung memukul, mulutnya langsung ngomel. Kita harus melihat duduk masalahnya terlebih dahulu sehingga kita bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Sehingga tidak terjadi adanya emosi, piring berterbangan, panci bolong, wajan pecah dan sebagainya. Gak perlu itu. Dengan diselesaikan dengan cara kepala dingin, maka semua akan baik-baik saja. Kenapa? Kita tidak memperlakukan orang yang bermasalah dalam tanda kutip butuh bantuan seperti orang yang kita sayangi. Orang yang bermasalah dalam tanda kutip sebenarnya mereka itu butuh perlakuan yang berlebih, tetapi dengan cara yang khusus. Kalau misalnya kita memperlakukan mereka seperti orang yang kita sayangi, otomatis mereka akan merasa, wah saya diperhatikan, wah saya ada yang peduli, wah saya ada yang nyayangi. Dan dengan seperti itu nanti dia akan tersentuh. Sehingga dengan adanya dia tersentuh, maka alam bawah sadarnya itu akan tergugah dengan sendirinya, kemudian dia sadar. Berbeda kalau misalnya tadi dimarahi, dipukuli, dia maka akan menjadi-jadi. Yo emosi, yo marah, bahkan cenderung tidak mau berkomunikasi dengan orang. Dan jangan sampai kita melabel orang lain. Stop labeling. Kita harus membimbing orang lain itu dengan sesuatu yang baik. Jangan sampai ketika kita menilai anak didik kita dengan sesuatu yang jelek. Kamu itu telatan, kamu itu malas, kamu itu begini, kamu itu saya ini. Jadi jangan sampai seperti itu. Sampai melabel sesuatu yang tidak baik kepada anak didik kita. Yang dibutuhkan anak atau remaja ingin perasaannya itu diakui.
Ketika diterima perasaannya, maka dia belajar mempercayai perasaan. Sehingga cerdas mengelola emosi dan menyelesaikan masalah. Jadi ini yang dinamakan tadi mencari jati diri itu tadi. Rasa ingin tahunya itu juga banyak. Sehingga ketika dia mengerjakan sesuatu ingin dianggap, maka berilah mereka apresiasi. Tadi kalau Pak Ulya menyampaikan ada namanya tangki cinta berupa perkataan atau pujian. Itu bisa melalui itu. Bagaimana cara Anda menangani anak yang ramai di kelas? Ini pun juga menjadi concern di dalam life skill teaching ini. Ketika kita tidak bisa mengkondisikan anak-anak yang ramai berada di dalam kelas, kelas itu akan semerawut, akan runyam, berisik, bahkan akan menjadi sorotan kelas yang lihat, ada yang apa namanya, gurunya marah seperti yang digambar ini. Ayo anak-anak, yom. Kalau bapak akan pukul pakai penggaris. Ini adalah salah satu cara yang salah. Lalu bagaimana kita mengkondisikan kelas itu agar tidak ramai? Yaitu tabungan. Apa itu? Teknik memberikan perhatian tanpa perlu menariknya kembali. Contoh, Joko, Ibu perhatikan kamu mirip Irfan Bahdim ya. Senyum kemudian tinggal pergi. Jadi sebisa mungkin segera pergi sebelum ada jawaban dari anak didik itu. Udah, pokoknya kita memuji saja kepada mereka atau memberikan perhatian kepada mereka tanpa mereka jawab, udah kita pergi. Dan biasakan gunakan kalimat lalu perhatikan, lalu lihat, lalu berpikir. Budi, Bapak perhatikan, kamu itu mirip Donald Trump ya, gitu. Atau mirip Presiden Jokowi ya. Nah, itu nanti dia mungkin akan berhati besar. Saya dimiripkan oleh apa namanya tokoh-tokoh besar. Itu tabungan perhatian. Kemudian minta tolong. Lalu gunakan kata tolong, minta bantuan. Setelahnya ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Andi tolong bantu Bapak ya untuk belajar lebih giat. Andi tolong sekali Bapak minta bantuan kamu agar kamu belajar lebih giat. Dengan cara kita meminta tolong kepada anak didik tersebut sehingga dia akan tergugah. Oh, guru saya sampai minta tolong kepada saya ya. Kemudian kita harus ATM, tarik manfaatnya. Setelah memberikan tabungan perhatian, saatnya kita ambil manfaatnya. Kombinasikan dengan minta tolong. Contoh, Budi, Ibu bisa minta tolong, kamu bisa segera selesaikan tugasmu. Lakukan itu hanya untuk Ibu atau Bapak guru ya. Dengan seperti itu nanti akan ada efek dari peserta didik. Itu yang menjadi tujuan dari tabungan perhatian itu tadi. Sehingga anak-anak yang ada di dalam kelas itu bisa terkondisikan dengan baik. Dan kita harus menjadi guru yang teladan. Ini kita bisa lihat di dalam layar. Ada di situ Lady Diana. Ada Lady Diana. Dia dirinya ketika dia sedang menghadapi anak kecil. Dia jongkok karena anak kecil itu jongkok. Begitupun kita ketika berkomunikasi dengan anak kita, ketika anak itu berada di meja, berusaha kita menundukkan badan kita agar posisinya bisa sejajar gitu. Dan ini termasuk apa? Interaksi yang harus diberikan oleh seorang guru ketika mengajar. Yang pertama interaksi pendengaran, yang kedua interaksi pandangan, yang ketiga interaksi perasaan. Interaksi pendengaran dan interaksi pandangan ini mudah sekali untuk dilakukan, tapi biasanya namanya interaksi perasaan itu yang berhubungan dengan masalah hati, mood, dan sebagainya. Kita harus memperhatikan intonasi kita, teknik bicara kita, eye contact kita, ekspresi wajah, senyuman kita. Itu gampang untuk dikontrol. Tapi untuk perasaan kita kadang nggak tahu perasaan apa yang sedang dialami oleh anak didik kita. Makanya seorang guru itu harus peka
peka terhadap setiap keadaan. Interaksi pendengaran, teknik berbicara, perhatikan intonasi. Ini contoh, suarakan huruf vokal dari nada rendah ke nada tinggi berulang-ulang. Atau suarakan huruf abjad mulai dari A sampai Z dari nada rendah sampai tinggi. Contoh begini. A, I, U, E, O. Atau A, B, C, D, E, F, G. Itu juga bisa menjadi latihan kita di dalam berintonasi. Kemudian Interaksi perasaan. Ini. Interaksi perasaan ini tergantung dari bagaimana kita menghadapinya. Suasananya itu bahagia, suasananya itu sedih, suasananya itu lucu. Bisa lihat contoh yang saya berikan. Saya terlihat bahagia meski hati saya sedih. karena saya begitu marah, sungguh lucu, konyol. Orang bilang saya pemarah, padahal hati saya lembut. Sungguh saya sangat sedih. Memang saya orang yang tegas, tapi hati saya. Dari contoh-contoh kalimat ini kita bisa mengimplementasikan interaksi perasaan. Jadi tergantung apa yang dibahas. Jangan sampai membahas sesuatu yang sedih dibahas dengan ketawa-tawa. Itu tidak mengedepankan interaksi perasaan. Dan perhatikan analogi marking. Arah tangan, posisi berdiri kita, perhatikan tatapan mata kita. Kita menatap tidak pada satu-satunya peserta didik. Itu harus kita betul-betul perhatikan. Gaya atau gesture kita, gaya tubuh kita di dalam berbicara itu juga harus benar-benar diperhatikan. Dan ini ada cara melatih bicara. Kemarin sudah sedikit saya ulas di public speaking, ada berlatih di depan cermin, bicara pada siapapun yang mau mendengarkan. Terus cara terbaik untuk belajar adalah mengajar. Kita mengajar ke teman lain atau study group, kemudian bicara sambil berkendara, itu bisa melatih konsentrasi. Bahkan bisa di depan laut, di lapangan terbuka sambil berteriak, atau di atas gunung, itu bisa melatih bagaimana kita berbicara dan belajar dari pengalaman diri sendiri. Kita harus mengevaluasi jam terbang kita sudah berapa banyak. Ketika jam terbang kita sudah banyak, kita harus evaluasi apa yang harus kita perbaiki. Jangan sampai pernah puas terhadap apa yang kita miliki. Harus tetap belajar, serta belajar dari pengalaman orang lain. Kita sharing kepada orang lain, bertukar pikiran dengan orang lain. Bagaimana sih caranya kamu begini? Oh, kamu harus begini. Kalau begini, bagaimana caranya? Dengan kita sharing kepada orang lain, sehingga kita ada input dari apa yang mereka sampaikan kepada kita. Dan tidak usah malu melihat atau membuat catatan. Ada note-note kecil, biasanya kalau di buku ada sticky note, kalau di laptop pun juga ada. Karena kenapa? Ingatan kita terbatas. Ketika mengajar bisa gunakan alat bantu laptop, papan tulis, flip chart. Bisa juga sebelum mengajar sudah ditulis di buku, resumenya sudah ditulis. Sehingga bagaimana? Sehingga apa yang kita mau sampaikan bisa tersampaikan semua, tidak ada yang terlewat. Dengan catatan-catatan tersebut, termasuk dengan cara storytelling atau metafor, bercerita. Ketika masuk kelas, masuk dengan antusias. Selamat pagi anak-anak. Good morning everybody. Lalu segera lakukan mirroring. Gerakan dengan suara, pengumpakan, yel-yel, doa-doa, dan setelah itu lanjutkan dengan metafor, yaitu tadi storytelling. Dengan beberapa menit awal yang dilakukan oleh seorang guru, maka itu akan membentuk image atau membentuk jalannya KBM itu. Apakah anak itu malas, tidak bersemangat, atau bahkan sampai mengantuk. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita lihat ada anak-anak yang tangannya sedang berjejer,
lalu dilindes tangannya dengan motor. Ini namanya penalti. Sebagai seorang pendidik kita juga ada namanya penalti, tapi juga harus disesuaikan dengan peserta didik kita. Ada namanya reward dan penalti. Reward itu diberikan ketika mereka berbuat baik, sedangkan penalti ketika mereka melanggar suatu. Contoh, reward waktu 5 menit tambahan istirahat. Reward jumlah tugas. Reward verbal. Oh, kamu hebat, mantap, luar biasa, kamu lulus. Sedangkan penalti seperti pengurangan istirahat 5 menit, penambahan tugas. Penalti verbal ya, ambil geleng-geleng. Loh, hampir lulus kamu nak. Dengan menerapkan penalti yang baik, maka itu pun juga akan membuat efek jera kepada anak. Jangan sampai membuat penalti yang justru malah anak itu ingin berbuat melanggar. Karena kenapa? Kita sendiri pun yang membuat aturan tidak bisa melaksanakan penalti tersebut. Dan yang terpenting anak-anak selalu diberi reward. Kalau bahasa Jawanya itu diwarai aja diseneni. Jadi kasih tahu, jangan dimarahi. Hargai proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya saja. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati di sini, mungkin Bapak Ibu tahu teori iceberg. Ya? Iceberg itu merupakan teori gunung es. Kita hanya tahu atasnya saja, tapi kita tidak tahu akar-akar ke dalam dari gunung es tersebut. Sehingga ketika kita sudah mengetahui akar-akar dari itu, maka kita akan menghargai proses mereka. Karena kenapa? Setiap anak itu memiliki impian, maka kita juga harus memiliki impian terhadap anak didik kita. Kita memimpikan bahwa anak didik kita itu semuanya baik. Jangan sampai kita menghalang atau menghadang cita-cita mereka. Dan di sini sebagai pendidik, pengajar, kita harus mengerti gaya belajar mereka, yaitu visual, auditori, kinestetik. Dari jenis-jenis gaya belajar ini nanti kita akan mengerti strategi belajar mengajarnya bagaimana, mereka ini seperti apa secara fisik, secara karakteristik. Nanti kita akan mengetahui dari situ. Oke. Dan yang terakhir, pantang menyerah. Kita harus selalu tekun, berusaha, giat, jangan melempem. Karena kenapa? Sebagai seorang pendidik itu termasuk tugas yang berat, mengemban tugas yang berat. Nah, itu kita harus terus berusaha, belajar terus, jangan mau pantang menyerah, apalagi tergerus oleh zaman. Terima kasih untuk penyampaian saya pada siang hari ini. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai materi kami pada siang hari ini. Oke, terima kasih Pak Alvin, cukup panjang dan lebar yang materinya. Oke, terima kasih Pak Alvin atas pemaparan materinya. Tadi penjelasannya cukup panjang lebar ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Barangkali ayah bunda, bapak ibu yang ada di room ini ada pertanyaan atau ingin sharing, silakan menyalakan audionya atau melalui kolom chat bisa diketik di kolom chat, nanti kita dijawab pertanyaan oleh Bapak Alvin. Sambil menunggu pertanyaan yang ada nanti, sambil mengisi absen. Sudah ada link absen di kolom chat, tinggal diklik saja, diisi absennya. Tadi sudah materinya cukup menarik, trik dan tips untuk menjadi seorang guru yang baik ketika di depan murid. Ini sambil ngobrol-ngobrol ya Pak Alvin ya, sambil menunggu yang bertanya. Oh ya baik, silakan Bu. Ini kan teknis di kelas guru tatap muka dengan murid ya, gimana caranya guru ini bisa menarik siswa-siswinya jadi semangat dalam belajar. Tapi kan sekarang kondisinya sekarang sudah beda, home learning, otomatis para peserta didik yang dihadapi tatap mukanya langsung dengan para orang tua.
belajarnya di rumah. Ini kan otomatis peran orang tua tidak hanya sebagai orang tua, tapi juga berperan sebagai guru. Nah, otomatis kan skill-skill yang ada tadi yang sudah dipaparkan berarti harus dipelajari oleh para orang tua. Kira-kira tips simple aja, yang simple ketika pembelajaran di rumah ini orang tua berperan sebagai guru terhadap anaknya, hal-hal simple apa yang harus diterapkan di rumah. Oke, baik Bu Feni, terima kasih atas tanggapannya. Sebagai orang tua kita harus menyadari ya, hakikinya sebenarnya pendidikan itu kewajiban orang tua, bukan sekolah. Itu yang harus pertama kali difahami oleh satu-satunya orang tua. Sehingga ketika saat pandemi seperti ini ada tugas khusus dari sekolah, orang tua sekaligus menjadi guru, bukan menjadi beban bagi orang tua. Bahkan ada yang bikin status mak-mak mumet, mak-mak pusing. Kita bawa enjoy, dan kita berpikir bahwa itu sebenarnya kewajiban kita. Dan kita harus berpikir bahwa pendidikan itu memang mahal. Dari situ baru kita akan sadar bahwa kita sebagai orang tua sangat wajib dalam mendidik anak kita. Untuk kesemangatan itu sendiri, itu tadi image yang pertama kali kita bangun dengan anak-anak kita. Kita fun tidak? Hati kita lagi senang tidak? Jadi kita harus menyenangkan hati kita dulu, sehingga emosi yang ada di dalam diri kita itu tidak tersalurkan kepada anak kita. Karena kenapa? Ketika emosi yang ada di dalam diri kita tersalurkan kepada anak kita, ujung-ujungnya anak-anak kita nanti juga akan males, nggak senang. Intinya itu sih Bu Feni. Oke, terima kasih Pak Alvin. Berarti sejatinya guru untuk anak-anak adalah orang tua itu sendiri ya. Jadi sekolah itu hanya lingkungan pendidikan yang kedua. Adapun pendidikan utama itu sejatinya dari rumah. Ditambah lagi sekarang pembelajaran dari rumah, maka orang tua juga berperan sebagai guru. Dan di sini juga diuji kesabarannya, kemudian diuji juga dalam memanage waktunya, gimana bisa kegiatan yang ada di rumah, kemudian mendampingi anak dalam belajar di rumah juga jangan sampai terlupakan. Karena bukan libur ya, tidak masuk sekolah bukan berarti libur ya, tetap ada belajar. Ini kewajiban yang notabene sebagai guru kegiatannya di sekolah dilakukan, namun sekarang berpindah pembelajaran itu di rumah, maka orang tua harus siap berperan sebagai guru dengan enjoy dan fun tentunya. Oke, yang lainnya mungkin ada sesuatu yang perlu kita sharingkan, silakan bisa di chat, bisa diketik di kolom chat, ada pertanyaan-pertanyaan sambil mengisi absensinya. Absensinya yang ada di kolom chat tinggal diklik saja. Ada pertanyaan mungkin untuk Pak Alvin, ingin tahu cara-cara yang lain di dalam menghadapi anak belajar di rumah yang saat ini menjadi trending topik. Oke, baik. Pak Alvin sendiri punya pengalaman? Saya kebetulan kuliah di UT. Aduh, tatap jauh ya, nggak tatap muka ya? Ya mau nggak mau memakai e-learning. Dari situ kita bisa belajar bahwa kesadaran yang paling penting ketika home learning. Kalau anak-anak kita belum bisa sadar, maka kewajiban orang tua yang harus menyadarkan mereka. Tentunya dengan menyelami dunia mereka. Tidak hanya sekedar
memberikan perintah, tidak hanya sekedar memarahi, tapi memang betul-betul menyemangati, memotivasi, dan dengan gaya anak-anak. Kebetulan kami pun juga di sini kan mengajar di SD, jadi ketika mengajar pun juga harus menyelami dunia mereka. Karena kan pada umumnya ini saya tahu kebanyakan orang tua itu memang cenderung marah kepada anaknya ketika anaknya tidak menuruti apa yang mereka inginkan. Nah, tapi di sini kita harus ubah. Kita harus lebih legowo, kita harus lebih sabar, kita harus lebih memotivasi kepada mereka, membangun kesemangatan mereka, menyadarkan mereka, karena yang kita hadapi itu berbeda. Kalau saya kuliah di UT ya dari diri saya sendiri untuk menyemangati diri saya. Kalau begitu Bu Feni. Oke, terima kasih Pak Alvin, cukup panjang ya penjelasan materinya. Silakan. Oh, sudah kita share lagi Pak. Ini link absennya, silakan monggo kita tunggu. Mau bertanya lagi Bu Ayu, Pak Didit atau Pak Ajit, Bu Nadia, Mama Royhan, barangkali ada yang mau bertanya atau minta tips-tips kepada Pak Alvin dalam pembelajaran sekarang ini. Sebelum kita tutup roomnya. Oke, jadi kesimpulannya, adapun life skill teaching ini yang wajib, yang pokoknya itu dimiliki oleh guru. Namun sebagai orang tua pun dalam membimbing anak juga mau tidak mau juga harus mempelajari life skill teaching ini, karena zamannya sedang berbeda. Peserta didik semua berada di dalam rumah, berarti yang berperan sebagai guru adalah orang tua. Mau tidak mau, sedikit demi sedikit orang tua belajar yang namanya life skill teaching untuk proses pembelajaran anak di rumah tetap berjalan. Kira-kira begitu ya Pak Alvin ya. Oh, ini dia tips menghadapi anak yang malas belajar. Ini gurunya harus bagaimana Pak Alvin? Gurunya adalah ibunya sendiri. Tips menghadapi anak yang malas belajar. Kita harus pintar cari moodnya anak-anak. Mood itu apa ya? Suasana hati. Dengan kita mengetahui suasana hati anak-anak, sehingga kita bisa mencari celah mereka. Kapan nih waktu dia rajin, dan jangan selalu memaksa, tapi berikanlah perbandingan. Kalau kamu rajin, maka kamu begini. Kalau kamu tidak rajin, maka kamu begini. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada sebab akibatnya. Dengan kita menanamkan itu semua, nanti sehingga nanti ada motivasi untuk belajar. Karena kalau misalnya tidak ada motivasinya, untuk apa mereka belajar? Nah, terutama dimotivasi dan dibangun moodnya terlebih dahulu atau suasana hatinya. Ketika suasana hatinya itu sudah senang, sudah gembira, ingin belajar, insya Allah akan gampang di dalam mengatur atau menuntun anak-anak belajar di rumah. Demikian Bu Feni. Oke, terima kasih Pak Alvin atas penjelasannya, cukup simpel. Kalau saya ya Bu, sebelum belajar anak-anak itu kita stok makanan favorit mereka. Jadi sebelum belajar atau mulai belajar, kita sajikan menu-menu makanan kesukaan mereka. Nah, kalau sudah ada sesuatu yang mereka sukai, mereka akan semangat. Yang jelas kita jaga kesemangatan anak dengan sesuatu yang mereka sukai. Itu aja. Oke, terima kasih semuanya karena waktunya sudah habis ya, waktunya sudah selesai. 1 jam sudah kita lalui, cukup menarik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa menyusul. Saya akan memberi nomor kontaknya Pak Alvin ya, boleh nggak Pak Alvin? Boleh. Okay. Oh ya, di flyer juga ada. Mungkin saya ketikkan lagi nomornya. Barangkali ada yang mau bertanya kembali, mau
sharing-sharing lagi dengan Pak Alvin gimana sih cara kemarin tentang skill berbicara di depan umum ya, itu juga menarik sekali. Bentar ya. Kosong loh. Oke, barangkali ada yang mau melanjutkan pembicaraan dengan Pak Alvin, silakan. Ini ada nomor kontaknya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di room ini. Kami selaku petugas yang hari ini ada kekurangannya, banyak kesalahannya, ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host, Bapak Ulya. Baik, terima kasih kepada Ibu Feni dan Bapak Alvin telah mengisi acara ini sangat baik sekali penjelasan dari Bapak Alvin. Terima kasih juga kepada Ibu Feni yang telah memandu acara pada siang hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kewarasan, dan kelancaran dalam beraktivitas, terutama kelancaran beribadah. Mungkin cukup sekian acara pada siang hari ini. Untuk para partisipan, saya sangat mengucapkan syukur. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Banyak kekurangan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.